Hello Technolovers, belakangan ini nama Hoho Alkaf kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Sosok yang menjabat sebagai Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara ini menarik perhatian publik karena penampilannya yang unik, tubuhnya dipenuhi tato. Penampilan yang tidak biasa ini membuat banyak orang penasaran siapa sebenarnya Hoho Alkaf. Yuk mari kita bongkar. Profil. Lahir dari keluarga terpandang, Hoho Alkaf merupakan anak bungsu dari pasangan almarhum Aji Siswoyo Siswoharsono dan almarhumah Hajah Sri Hartati. Sebelum menjabat sebagai kepala desa, dia dikenal sebagai pengusaha alat berat dan konstruksi yang dermawan. Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Sultan Agung Semarang, dan saat ini ia sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Meski tampilannya berbeda dari kepala desa pada umumnya, Hoho Alkaf dikenal sebagai pemimpin yang berdedikasi dan dekat dengan warganya. Ia bahkan pernah menyumbangkan mobil pribadinya untuk digunakan sebagai kendaraan operasional desa, membantu warga dalam berbagai keperluan, termasuk mengantar ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Meskipun penampilannya sempat menuai pro dan kontra, banyak warga yang menilai Hoho Alkaf sebagai pemimpin yang bekerja keras dan tulus untuk kemajuan desa. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh penampilan, melainkan oleh dedikasi dan kerja nyata. Sebelumnya, Hoho Alkaf juga sempat viral dengan persoalan tubuh penuh tato pada tahun 2020 silam. Bagaimana tidak, penampilan Hoho Alkaf lebih mirip dengan seorang gangster di sebuah film action ala Yakuza di Jepang. Dibanding seorang kades, hampir di seluruh tubuh Hoho Alkaf mulai dari tangan hingga bagian punggung dan dada dipenuhi dengan tato. Hal ini tentu saja membuat warganet kebingungan bagaimana bisa seorang dengan penuh tato menjabat sebagai kades. Hoho sendiri rupanya adalah seorang kades yang dicintai oleh warganya. Meskipun mendapatkan perhatian miring di sosial media, faktanya Hoho Alkaf lebih fokus untuk meningkatkan kinerjanya sebagai perangkat desa. Kisah tato dan kontroversi di balik sosok Hoho Alkaf. Ternyata, tato yang menghiasi hampir seluruh tubuh Hoho Alkaf sudah mulai dibuat sejak dirinya masih duduk di bangku SMA sebagai kepala desa yang penuh tato. Hoho tak menampik bahwa stigma negatif terhadap orang bertato memang masih kuat di masyarakat hingga hari ini. Yang mengungkapkan bahwa tubuhnya telah ditato lebih dari 30 kali. Bagian yang masih dibiarkan kosong hanyalah wajah, leher, dan kepala. Tato pertamanya berupa gambar bunga yang ia buat saat berlibur ke Bali, terinspirasi dari film-film gangster yang pernah ia tonton di masa remaja. Meski menyadari pandangan miring dari berbagai orang, Hoho memilih untuk tidak ambil pusing. Baginya yang jauh lebih penting adalah menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sebagai seorang kepala desa. Ia percaya bahwa tato tidak bisa dijadikan ukuran moral seseorang, apalagi dikaitkan dengan tindakan kriminal. Lebih dari sekedar gaya atau tren, Hoho melihat tato sebagai bentuk ekspresi seni dan cara untuk mengenang berbagai momen penting dalam hidupnya. Semacam catatan visual atas perjalanan hidup yang tak ingin ia lupakan. Namun, kehidupan Hoho Alkaf tak sepenuhnya mulus. Ia sempat terseret dalam pusaran kasus hukum. Namanya muncul sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara saat itu, Budi Sarwono, serta seorang teman dekatnya, Kedi Afandi. Dalam kesaksiannya, Hoho mengaku mendapatkan paket pekerjaan dari Dinas PUPR Banjarnegara. Kebetulan, kepala dinas saat itu adalah sepupu kandungnya, Tatang Rohyadi. Dari proyek senilai belasan miliar rupiah, Hoho disebut menyerahkan fee sebesar 90 juta rupiah. Deretan mobil mewah di garasi Hoho Alkaf, sang kades bertato yang viral. Nama Welles Yuni Nugroho atau yang lebih akrab dikenal sebagai Hoho Alkaf kembali jadi sorotan publik, bukan hanya karena tato yang hampir menutupi seluruh tubuhnya, tapi juga gara-gara koleksi mobil super mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, @hohoalkaf terlihat jelas deretan mobil kelas atas yang membuat banyak warganet melongo.
Mobil-mobil tersebut tidak hanya tampil mencolok, tapi juga memiliki harga yang fantastis. Salah satu momen yang cukup menarik perhatian adalah ketika pria berusia 36 tahun itu terekam pulang dari kantor dengan mengendarai sebuah Range Rover putih. Dalam captionnya, Hoho hanya menuliskan satu kata singkat, ngelih, yang dalam bahasa Jawa berarti pindah atau bergeser. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang menyebut mobil tersebut sebagai mobil Sultan, lantaran tidak menggunakan plat nomor berwarna merah, yang biasanya menandakan kendaraan dinas milik pemerintah. Mobil Sultan pasti dari gaji sendiri, soalnya platnya bukan plat merah. Beda banget sama di Jakarta, mobil mewah tapi dari uang rakyat. Sehat terus ya Pak Kades, semoga tetap peduli sama warga kecil. Tulis salah satu akun bernama @lumban_singgasana_jo97. Ternyata Range Rover bukan satu-satunya mobil mewah yang dimiliki oleh Hoho Alkaf. Di halaman rumahnya juga terlihat beberapa kendaraan lain yang tak kalah mencuri perhatian, mulai dari mobil jenis Rubicon hingga SUV mahal lainnya. Koleksinya benar-benar menunjukkan gaya hidup yang cukup glamor untuk ukuran seorang kepala desa. Meski gaya dan penampilannya sempat menuai pro dan kontra, terutama karena tato di sekujur tubuhnya, Hoho tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan penuh semangat. Terkait soal tato sendiri, ternyata tidak ada aturan resmi yang melarang kepala desa memiliki lukisan di tubuhnya. Ketentuan tentang tato secara eksplisit memang tidak diatur, jelas Eko Prasetyanto Purnomo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan gaya nyentriknya yang tak biasa, Hoho Alkaf sukses mencuri perhatian sekaligus membuka ruang diskusi tentang seperti apa seharusnya sosok penampilan di level desa. Apakah penampilan harus mencerminkan kepemimpinan? Atau justru kerja nyata yang lebih penting?